Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul analisa ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi. Submodul ekonomi dan kinerja efek. Untuk memahami perdagangan efek, kita harus memahami ilmu ekonomi terlebih dahulu. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Sehingga berdasarkan asal katanya ekonomi diartikan sebagai pengaturan atau manajemen rumah tangga. Manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki kecenderungan untuk tidak pernah merasa puas dan memiliki keinginan yang tidak terbatas. Sementara itu, sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Dihadapkan pada keinginan tanpa batas, masyarakat harus melakukan pilihan untuk memenuhi keinginannya tersebut. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang sangat terbatas untuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas. John Adam Smith dipandang sebagai bapak ilmu ekonomi modern, melalui buku yang ditulisnya pada tahun 1776. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam suatu perekonomian tanpa adanya intervensi pemerintah, pelaku ekonomi bisa dibedakan menjadi dua besaran, yaitu produsen dan konsumen. Keduanya berinteraksi di dua jenis pasar, yaitu pasar faktor produksi, dan pasar barang dan jasa atau pasar produk. Produsen atau perusahaan adalah pihak yang memproduksi dan menjual barang dan jasa. Dalam memproduksi barang dan jasa, produsen memanfaatkan faktor-faktor produksi, antara lain tanah, tenaga kerja, dan modal. Faktor-faktor produksi diperoleh produsen di pasar faktor produksi, yang disuplai oleh tangga. Atas penggunaan faktor-faktor produksi, pemilik faktor memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, dan keuntungan. Barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen, dijual di pasar produk. Produk tersebut selanjutnya dikonsumsi oleh konsumen atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk yang dibeli, dibayar dengan menggunakan uang yang bersumber dari imbalan jasa yang diterima oleh rumah tangga. Atas penjualan produk ini, produsen memperoleh pendapatan. Demikian seterusnya siklus ekonomi berjalan. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan berinteraksi satu sama lain dan membuat keputusan dalam sebuah pasar. Makroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Bahasan makroekonomi terdiri dari PDB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, uang beredar, suku bunga, kurs mata uang, dan neraca perdagangan. Pasar adalah media bertemunya permintaan dan penawaran, dalam arti tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran. Istilah permintaan dan penawaran mengacu kepada perilaku manusia pada saat berinteraksi satu sama lain di pasar, di mana pembeli menentukan permintaan, sedangkan penjual menentukan penawaran. Struktur pasar atau industri dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Berapa banyak penjual dan pembeli dalam suatu struktur pasar? Jumlah penjual atau pembeli akan berdampak pada kekuatan tawar-menawar pelaku pasar dalam menentukan harga. 2. Seberapa besar hambatan bagi pelaku baru untuk masuk ke dalam industri tersebut? Hambatan ini dapat berupa penguasaan teknologi, penguasaan sumber daya, ataupun regulasi. Jenis-jenis struktur pasar, mulai dari hambatan masuk tertinggi sampai terendah, berturut-turut antara lain. 1. Monopoli. Struktur pasar yang terdiri dari satu penjual versus banyak pembeli, sehingga harga dikendalikan oleh penjual tunggal yang dominan. Hambatan bagi produsen baru masuk ke pasar produk monopoli sangat tinggi. Monopsoni merupakan struktur pasar dengan pembeli tunggal versus banyak penjual, sehingga harga ditentukan oleh pembeli tunggal yang dominan. 2. Oligopoli. Dalam struktur oligopoli, harga dikendalikan oleh beberapa penjual dominan. Sebaliknya dalam oligopsoni, harga ditentukan oleh beberapa pembeli dominan. Sesama pelaku pasar dominan biasanya membentuk asosiasi usaha sebagai sarana pengendali harga, yang disebut kartel. Contoh, OPEC. 3. Persaingan monopolistik, dicirikan oleh banyaknya produk serupa yang dijual namun dibedakan berdasarkan merek.
Contoh, produk air minum, rokok, dan lain-lain. 4. Persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah, banyak penjual dan pembeli. Produk homogen, perilaku price taking. Setiap pelaku usaha memiliki informasi sempurna. Sekarang mari kita bahas inti dari ilmu ekonomi, yaitu pasar, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran. Kita bahas sisi permintaan terlebih dahulu. Ini. Perhatikan kurva di bawah ini. Ini adalah kurva permintaan yang digambarkan dalam suatu bidang kartesian. Garis horizontal menggambarkan jumlah barang dan jasa yang diminta atau quantity demanded. Jumlah barang yang diminta artinya jumlah barang dan jasa yang rela dan dapat dibeli oleh konsumen. Garis vertikal menggambarkan tingkat harga. Kurva permintaan dibentuk oleh titik-titik kombinasi harga dan jumlah barang yang diminta yang membentuk suatu garis linear. Kurva permintaan diplot miring dari kiri atas ke kanan bawah menandakan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan, law of demand, berbunyi, apabila tingkat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan apabila tingkat harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ceteris paribus. Dalam hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang. Logika sederhananya, ketika kita ingin membeli barang pada kondisi normal, tentunya kita akan memilih toko yang menawarkan harga yang lebih murah. Apa yang menyebabkan kurva permintaan bergeser? Kurva permintaan dapat bergeser apabila terjadi perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Pada tingkat harga yang sama, kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas yang berarti jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Sebagai akibat, kenaikan pendapatan konsumen, kenaikan selera konsumen, kenaikan harga produk substitusi, penurunan harga produk komplementer, perkiraan naiknya harga beli di masa depan, meningkatnya intensitas kebutuhan konsumen, bertambahnya jumlah konsumen atau pembeli. Pergeseran sebaliknya terjadi, pada tingkat harga yang sama, kurva permintaan akan bergeser ke kiri bawah, yang berarti jumlah barang yang diminta akan berkurang, sebagai akibat dari penurunan pendapatan konsumen, penurunan selera konsumen, turunnya harga produk substitusi, naiknya harga produk komplementer, perkiraan harga beli turun di masa depan, berkurangnya intensitas kebutuhan konsumen, berkurangnya jumlah konsumen atau pembeli. Setelah kita bahas sisi permintaan, kini kita bahas sisi penawaran. Perhatikan kurva di bawah ini. Sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran digambarkan dalam suatu bidang kartesian, sebagai garis linear yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva penawaran dibentuk oleh titik-titik kombinasi harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan adalah jumlah barang dan jasa yang rela dan dapat dijual oleh produsen. Hukum penawaran, law of supply, berbunyi, apabila tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan apabila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Ceteris paribus. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan tingkat harga barang. Apa yang menyebabkan kurva penawaran bergeser? Kurva penawaran dapat bergeser apabila terjadi perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga barang itu sendiri. Pada tingkat harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan sebagai akibat penurunan biaya produksi, percepatan teknologi, penurunan tarif pajak, perkiraan naiknya harga jual produk di masa depan, bertambahnya jumlah produsen atau penjual. Berikut adalah faktor-faktor yang akan menggeser kurva penawaran ke kiri atas: kenaikan biaya produksi, perlambatan teknologi, kenaikan tarif pajak, perkiraan harga jual produk akan turun di masa depan, berkurangnya jumlah produsen atau penjual. Keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sama dengan yang diminta. Kurva permintaan dan penawaran yang membentuk keseimbangan pasar dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, titik E merupakan titik equilibrium. Q* merupakan barang pada saat equilibrium,
dan P-star merupakan harga keseimbangan. Secara grafis, keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Bagaimana mekanisme pasar bekerja? Jika jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta, akan terjadi kondisi surplus atau kelebihan suplai barang di pasar. Kondisi surplus akan menyebabkan para produsen atau penjual berlomba memotong harga produk untuk menarik minat pembeli. Tindakan penjual secara kolektif berakibat pada penurunan tingkat harga secara keseluruhan sampai ke level keseimbangan di P-star. Sebaliknya jika terjadi kondisi defisit atau excess demand, di mana jumlah barang yang diminta melebihi yang ditawarkan, terjadi kelangkaan barang di pasar. Dalam kondisi ini, para pembeli berlomba-lomba untuk menawarkan harga yang lebih tinggi untuk dapat memperoleh barang. Secara keseluruhan tindakan ini akan menekan naik harga sampai tercapai harga equilibrium. Demikian mekanisme pasar bekerja. Elastisitas adalah sebuah besaran yang mengukur sensitivitas jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan terhadap faktor-faktor penentunya. Elastisitas penting. Mengapa? Produsen harus mempertimbangkan tingkat elastisitas permintaan produknya sebelum memutuskan untuk menaikkan harga. Artinya ia harus memperkirakan seberapa besar konsumen akan bereaksi jika ia mengubah harga sebesar 10%, 20%, dan seterusnya. Elastisitas permintaan ada 3 macam yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga mengukur seberapa besar sensitivitas perubahan permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk. Elastisitas silang mengukur seberapa besar sensitivitas perubahan permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk substitusi atau produk komplementer. Elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar sensitivitas perubahan permintaan konsumen terhadap produk akibat adanya perubahan pendapatan konsumen. Inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Inflasi timbul karena 1. Adanya tekanan dari sisi penawaran yang disebut cost push inflation. 2. Adanya tekanan dari sisi permintaan yang disebut demand pull inflation. Dan 3. Ekspektasi inflasi. Cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah, dan terjadi negatif supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Demand pull inflation disebabkan tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan agregat lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup masyarakat turun, dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Produk domestik bruto, PDB, atau disebut juga gross domestic product, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur PDB yaitu, 1. Pendekatan produksi. Perekonomian dikelompokkan menurut sektor usaha. PDB merupakan penjumlahan dari seluruh output produksi yang dihasilkan oleh tiap-tiap sektor ekonomi. 2. Pendekatan pengeluaran. PDB merupakan penjumlahan dari
Pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi bruto, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. 3. Pendekatan pendapatan. PDB sama dengan balas jasa faktor produksi, yang terdiri dari upah dan gaji, sewa, bunga, profit, ditambah penyusutan, pajak tak langsung, dikurangi subsidi. Siklus bisnis. Siklus bisnis menggambarkan pergerakan atau fluktuasi ekonomi secara keseluruhan. Pergerakan ini memiliki pola umum, yang dimulai dari lembah, puncak, dan berakhir pada lembah yang baru. Periode dalam siklus bisnis. 1. Masa kontraksi atau resesi. Digambarkan dalam siklus bisnis dengan bagian kurva yang menurun. Kegiatan ekonomi pada masa resesi ditandai oleh investasi berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran meningkat, penurunan kegiatan ekonomi pada masa resesi hingga menyentuh titik terendah, yang disebut dengan depresi ekonomi. 2. Masa ekspansi. Setelah menyentuh titik depresi, kegiatan ekonomi mendapatkan momentum untuk beranjak bangkit dari keterpurukan. Pemulihan ekonomi tergambar dari bagian kurva yang menanjak hingga mencapai puncak. Kegiatan ekonomi pada masa ekspansi ditandai oleh investasi tumbuh pesat, laju pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran berkurang. Siklus bisnis memiliki pola tertentu dan kadang dapat diprediksi. Beberapa indikator yang digunakan dalam memprediksi siklus bisnis adalah 1. Leading indikator. Indikator ini biasanya akan meningkat atau turun mendahului masa ekspansi atau kontraksi. 2. Coincident indikator. Indikator ini biasanya berubah bersamaan dengan perubahan kondisi ekonomi. Misalnya dapat dilihat pada perubahan pendapatan per kapita. 3. Lagging indikator. Indikator ini biasanya berubah setelah terjadinya perubahan kondisi ekonomi. Beberapa indikator yang termasuk dalam indikator ini adalah perubahan PDB, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, dan neraca perdagangan.